Abu Lahab, Abu Jahal, dikatakan sampai Allah buatkan itu neraka lahab, karena kesalahan daripada manusia itu sendiri. Ku anfusakum ahlikum nar. Allah memandang, Allah melihat Rasulullah Muhammad SAW. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW membuktikan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa seorang itu dia merasa kecil hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa seorang itu merasa dia hamba yang penuh dengan kesusahan, kegelisahan hati? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Abil Qasim Abi Abdullah Ibrahim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki nafas, pandangan mata, pendengaran telinga, jasad wa ruhan, jasad dan ruh, zahir batin. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, wabil khusus keberkahan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Sarif, mataan Allah betuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Mang Anda, mudah-mudahan setafiah, gobul hajat, dimudahkan segala urusan. Dan Kang Farid, mudah-mudahan gobul hajat, setafiah, panjang umur. Dan antum-antumah semua jamaah majlis Baitur Rahman, mudah-mudahan diberi ilmu manfaat, diberi hidayatul kubra, hidayah besar daripada Ratib Al-Imam Al-Qutbil Anfas Abu Umar bin Abdurrahman Al-Atas, daripada kutub-kutubul ulama yang mudah-mudahan mendapatkan barakah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru, sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan satu makhluk yang dilaknat Allah, iblis. Dibuat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada api. Dan ini satu makhluk yang abba wastakbara, dikatakan. Iblis ini ngebengkang. Huruf-huruf Al-Quran ini mulia. Dia mengganggu orang, ganggu manusia dari pertama zaman sampai kiamat, gak berhenti-berhenti. Dari pandangan mata manusia baca huruf-huruf Al-Quran, diganggu orang. Ini iblis yang mana dikatakan dia ini sombong, hasud, segala macam. Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali radhiyallahu an
mewanti-wantikan. Bahkan seorang dikatakan dia akan mendapatkan ilmu ikhtiar usaha. Misal duduk di mana majelis ilmu, majelis zikir, majelis ratib, majelis maulid, tahlilan, tasyakuran, manakiban, dianjurkan ada wudu, berwudu. Kenapa? Karena sifat-sifat syaitaniyah atau sifat buruk itu jauh daripada barakah air wudu. Imam Ghazali radhiyallahu an dalam Ihya Ulumuddin, beliau katakan sampai andai seorang dia ngerti fadilah dalam berwudu, bab taharah tentang wudu itu, di akhirat nanti akan bersahaya wajah daripada basuhan air wudu itu, yang air yang terbuang, bukan yang ada melekat di badan, di wajah, di tangan, bukan, tapi akan bercahaya terang wajah. Terus salat, mengerjakan yang Allah perintahkan yang fardu, menghadap tawajuh ilallah, menghadap ke kiblat. Aba sifat sombong ini berangkat dari seorang noleh, kita ngurusin, nggak ngurus, cuek bahasanya, dari perkara dia mengabaikan. Ini sifat na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Amal itu nanti akan menjadi suatu masalah dan suatu keadaan di akhirat, di mizan akan ditimbang amal-amal, diperlihatkan catatan register, catatan amal selama di dunia. Dan insyaallah mudah-mudahan dari banyak salawat kepada Nabi Muhammad, dari banyak menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, yang mana seorang rijal, seorang laki-laki ngerti perempuan, batasan-batasan dalam urusan-urusan rumah tangga, dalam urusan bertetangga, dalam urusan bermasyarakat. Seperti yang Kiai Sarifuddin dikatakan, insyaallah luar biasa, mudah-mudahan berkah. Allah menjadikan iblis ini sifat sampai keburukan syaitaniyah. Min ahlu tariqah, daripada ahlu tariqah sadiriyah mengatakan ini sifat, ya. Memang syariat dan tariqah lain. Syariat ini harus segala sesuatu bersandar, berdasar, berasal daripada syariat. Sifat ini, al-kibru, sombong ini akan merusak daripada akar-akar hidup manusia, akan membawa pelan-pelan menghancurkan, terus akan membuat rusak akidah, akan membuat rusak akal, zahiran wa batinan, akan rusak hati seorang itu. Maka sebagian meriwayatkan bahwasanya iblis laknatullah dia bisa masuk sampai ke aliran darah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kuntilanak apa segala macam. Ya, setan-setan yang menampakkan sampai ketika melihat disuruhkan istighfar. Terus berlindung kepada Allah. Utsu bi rabbikum. Disuruh berlindung kepada Allah karena dia Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan gangguan-gangguan daripada iblis ini dan sekutunya. Wa humahum, mereka itu golongan-golongan jin-jin kafir, jin yang enggak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah terangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Ya, harus dua makhluk ciptaan Allah yang diartikan ulama Mesir, Syekh termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi radhiyallahu an, mengatakan ini sebelahan, bersebelah
jin dan manusia. Ada sebagian mengatakan dia ini nyata. Ada pendapat yang menyatakan hanya firasat, hanya perasaan. Bahkan kata dua pendapat itu benar. Dua pendapat itu benar. Memang ada terkadang orang terganggu jiwanya, terganggu pandangan matanya, terganggu jasadnya, karena mungkin banyak khayal yang dikerjakan iblis ini, dan itu juga pula daripada al-kibru, sombong, penyakit yang selalu dia terus cuek, ya, nggak ngurusin, terus dia akan mengabaikan, dia nggak akan selalu merasa ngerti, jahil, akan menjadi orang jahil, orang yang bodoh akan hidayah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mengenali Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mengenali Ahlul Bait Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mengenali sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Na'udzubillah min dzalik. Enggak mengenali tabi'in Rasulullah SAW. Enggak mengenali Al-Imam Sufyan Tsauri, diriwayatkan beliau orang yang tawadu, orang yang sabar, yang jauh daripada sikap sifat kesombongan. Orang sombong gak akan melihat surga. Orang yang sombong memang akan berkumpul dengan kesombongannya. Dan ada yang disebut min kibaril ulama, itu lain. Ulama-ulama besar, memang mereka segolongan wali Allah majdub, segolongan mereka masyhur dengan wali Allah kasyaf, mereka mukasyafah, mereka minal masyhurin minal masturin, wali min awliyaillah, ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi golongan-golongan al-kibru, orang-orang yang sombong ini, bahkan terkadang wa na'udzubillah min dzalik, ada nanti suatu ulama usul, ulama yang buruk, yang apa yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, yang merubah-rubah apa aturan, tatanan, tuntunan Al-Quran dan hadis Muhammad dan nasihatul ulama, yang apa segala macam ini dipelintir-pelintir, apa ini itu segala macam. Saat nanti di akhir zaman akan keluar, akan banyak, dan dia iblis tangguh sudah. Sifat-sifat sombong itu akan melihat hisab orang yang apa di hatinya jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan, Allah menyuruhkan untuk kita melihat ketakwaan Nabi Muhammad, untuk kita melihat akidah Nabi Muhammad yang diajarkan Rasulullah Nabi Muhammad, cara memandang Nabi Muhammad, cara mendengar Rasulullah Nabi Muhammad. Begitu Allah menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang manapun Rasulullah Nabi Muhammad dikatakan khuluqul Quran Rasulullah. Segala yang Allah tentukan, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang menyenangkan hati, insyaallah hati yang jauh daripada perkara-perkara sombong, merasa aku selalu, di mana harus dia ini orang yang kibir, yang sombong ini, ya, merasa utama, merasa al-ula, yang selalu diutamakan. Wa na'udzubillah min dzalik. Bukan min kibaril ulama, bukan ulama yang memang besar, yang Allah besarkan, tapi golongan orang-orang dan kibriya ini, orang-orang yang sombong, orang yang akan mendapatkan kebinasaan la di dunia la fil akhirah. Ya, orang kalau di dunia alhamdulillah masih senang hati, masih mendapatkan rezeki, masih mendapatkan pandangan hati, masih kuat membaca Quran lisan hatinya, masih kuat selawat, tidak hanya menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW bil qulub dan lisan, walaupun dengan ucapan ataupun dengan hati selalu mengingat Rasulullah. Bahkan dikatakan setiap diri manusia ini Allah suruhkan untuk jaga baik-baik betul daripada nerakanya Allah. Qu anfusakum ahlikum nar. Benar-benar Allah menyuruhkan untuk kita menjauhi
menjauhi kesalahan, segala macam perkara-perkara dunia yang menyusahkan hidup, yang gak nyenangkan hati, yang memberat-beratkan ukuran yang mana Allah tentukan. Segala macam urusan-urusan yang sia-sia, ya, mengadu nasib, ya. Abu Lahab, Abu Jahal dikatakan sampai Allah buatkan itu neraka lahab, ya, karena kesalahan daripada manusia itu sendiri. Ku anfusakum ahlikum nar. Allah memandang, Allah melihat Rasulullah Muhammad SAW. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW membuktikan keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kenapa seorang itu dia merasa kecil hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa seorang itu merasa dia hamba yang penuh dengan kesusahan, kegelisahan hati? Karena Allah Subhanahu wa taala akan seorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena untuk mencari ridho manusia. Ini terlalu karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngatur, yang akan masuk amal-amal baik yang dilihat mata akan menjadi pahala, apa yang didengar akan menjadi pahala, apa yang dihidupi akan mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Huququl walidain, melihat orang tuanya dan melihat Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, yang mematikan. Wa awal wal akhiru, seorang itu akan seperti apa? Dia merasakan apa? Min baini asabi, dikatakan itu ada di ujung-ujung jari Allah, yang dimanakan kuasa Allah hati manusia. Di saat orang ngerti apa dikatakan ulama untuk menghadirkan Nabi Muhammad SAW, untuk banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang dikatakan bagaimana hukumnya Habib menghadirkan Rasulullah. Wajib, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasilah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang mengenali Rasulullah, orang gak mengenali Rasulullah, gak akan kumpul dengan iblis. Akan Allah kumpulkan dengan nafsunya, dengan syaitan rajim yang Allah katakan jadi belenggu, diazab, kalab wal khinzir, orang-orang yang perumpamakan seperti binatang di neraka-neraka itu akan berkumpul. Kesombongannya itu yang selama di dunia orang merasa dikecilkan, terzalimi daripada orang-orang itu, Allah akan perlihatkan watawassabil haq watawassabil sabar. Allah akan membahagiakan orang-orang yang selama di dunia selalu melihat Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah yang memberikan, hidup Allah yang menentukan kemana akan menjadi seperti apa. Allah hanya katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki seorang itu melihat apa-apa yang baik, Allah berikan pandangan rahmatnya. Ketika Allah memberikan seorang itu pendengaran apa-apa yang baik, Allah berikan pendengaran rahmatnya. Dan dikatakan ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, disebut itu dikatakan amal hazan. Ketika Rasulullah dalam keadaan sedih, Rasulullah, dan dia Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini nur, cahaya yang dikatakan qabla yakhluqa Adam, sebelum Allah jadikan Nabi Allah Adam. Dan orang-orang yang ada keras hati dalam kesombongan ini menghadirkan Rasulullah, insyaallah akan padam itu racun-racun kebencian, racun-racun kebusukan yang apa disebutkan itu al-kibr, sombong ini, minal kibriya, orang-orang yang enggak akan mendapatkan kesenangan, orang yang angkuh, yang enggak bisa apa segala sesuatu menyentuhnya, wa ila azabnya Allah, kecuali sudah Allah berikan azab Allah. Dan terkadang orang-orang itu murakab, orang itu dia malah merasa kurang, ini kurang. Terus Allah akan berikan hukuman daripada apa yang orang-orang sombong itu berbuat. Ini orang golongan ini lain, ini golongan ini memang
dunia sudah hidup di hatinya. Orang-orang ini bukan hubbe dunia lagi. Orang-orang ini memang dia pusat daripada kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari sifat makhluk-makhluknya. Al-kibru, sombong ini. Dan itulah ancaman ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ketika iblis la'anatullah dia katakan khalaqtani min nar, dan merasa iblis ini lebih daripada manusia. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan manusia ya Allah. Iblis mengatakan dia nggak mau ngabaikan apa yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada manusia. Langsung seketika itu Allah tangguhkan ila yaumil qiyamah. Itu Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Nabi Muhammad yang dikatakan Habibullah, kekasih Allah Nabi Muhammad. Cari segala sesuatu di dunia ini yang kita cari. Kita makhluk, ya Allah yang menciptakan kita. Begitu sesuatu yang kita lihat bianna Muhammad SAW karena Rasulullah, akan apa yang dilihat ini sesuatu yang memberkahkan, sesuatu yang menunjukkan jalan karena dia Nabi Muhammad yang dikatakan uswah, suri tauladan, ya Rasulullah yang dikatakan qudwah, ya Nabi Muhammad yang untuk kita melihat ikuti bayangan Rasulullah, bayangan yang enggak pernah terlihat, bayangan Nabi. Karena apa? Ruhan wal jasadan. Ketika melihat Nabi Muhammad, hadirkan selalu Nabi Muhammad, karena zaman akan bertambah akhir, akan datang satu zaman kiamat, akan datang saat nanti enggak ada lagi sudah cahaya. Waktu zaman kiamat ini semua kafir, semua enggak ada orang beragama. Di akhir zaman Nabi Allah Isa Allah turunkan ketika itu. Dan di mana Rasulullah Nabi Muhammad, selalu Rasulullah ada dimanapun keadaan. Dan waraklah dalam hidup, zuhud, tinggalkan urusan-urusan duniawi, karena Nabi benci urusan dunia. Rasulullah yang membawa kitab Ibnu Adam manusia untuk menemukan fitrahnya dalam kesucian, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah enggak ada sesuatu kekurangan. Walaupun sepetik kau cari bayangan Nabi, gak akan pernah menemukan apa yang kurang dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup yang membuat kita husnul khatimah Nabi Muhammad. Kita hidup yang menjadikan kita senang dalam mengerjakan sholat. Ada segolongan orang yang dia senang sholat. Ada segolongan orang sampai dia gak bisa meninggalkan sholat. Diriwayatkan di zaman Al-Habib Abdullah ibni Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Ini beliau ini salah satu guru ruhnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas sahibur Ratib. Habib Umar ini berguru kepada Imam Al-Idrus Al-Habib Abdullah ibni Abi Bakar Al-Idrus ini enggak zamannya lain zaman. Berguru ruh. Seperti di mana diriwayatkan Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus Keramat Luar Batang Jakarta. Dia berguru ruh, diriwayatkan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Keramat Empang Bogor. Diriwayatkan di zaman Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar Samsul Sumus ini, anda ulama di zaman itu melihat pahala Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus, mereka akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan itu pahala Al-Imam Habib Abdullah Al-Idrus. Bagaimana tawadu seorang yang Allah angkat darajah beliau Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus menjadi sultan al-kutub, menjadi raja daripada wali-wali kutubnya Allah. Sultan Aulia Muhyiddin Qutb Rabbani, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahakata terus. Wali-wali itulah Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, raja daripada kutub-kutubnya Allah. Maka karena apa? Karena tawadu, karena jauh dari sifat itu. Al-kibru, sombong, yang akan menghantarkan seorang ke neraka. Orang masuk ke neraka dan paling dalam nerakanya orang ini, orang yang paling tinggi surga darajah, hablillah kecintaannya kepada Allah. Sebaliknya orang yang paling jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa begitu Habib? Allah Subhanahu wa ta'ala
Orang-orang yang berbuat zalim, dia mengingkari apa yang Allah tentukan kepada sifat al-insaniyah, sifat manusia. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia untuk akal digunakan untuk diisi hati dengan tawadhu untuk melihat ibadah kepada Allah. Allah haramkan surga orang yang apa? Besar hati, bukan karena Allah dan bukan Allah yang besarkan. Allah akan menyusahkan hidup seseorang, dan Allah sudah katakan orang-orang yang mendapatkan kerugian ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang membawa iman kepada Allah, wa amilu shalihat, dan dia beramal baik. Mana mungkin orang bisa beramal baik sedang sombong yang dia bawa, wa na'udzubillah min dzalik, akan selalu dibuntuti iblis laknatullah. Dan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, beliau katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, mengatakan ini begitu menyentuh Al-Imam Muhammad Idris, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikatakan madhab yang paling tawadu, yang paling jauh dari sifat-sifat yang ibarat dia Rasulullah Muhammad ini lautan ilmu, bahrul ulum Rasulullah. Kita melihat dengan pandangan sangat cinta kepada Rasulullah, dengan pandangan mengharap syafaat Rasulullah. Ini yang dikatakan orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Andai kau katakan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah, akan Allah berikan kecintaan itu dengan kita mengikuti Nabi Muhammad. Fattabi'uni, dengan kita mengikuti Rasulullah Muhammad. Yuhibbukumullah, akan Allah ridhai. Allah akan hancurkan sifat sombong dalam hati. Allah akan buang jauh-jauh keburukan setan, keburukan yang ada, yang nyata, yang selalu sampai yaumul Jum'ah, kiamat itu. Atau sabar, ini orang yang beruntung, yang jauh dari sifat sombong, dari sifat yang Allah benci, dari sifat yang jauh dari badannya Allah. Gak akan orang mendapatkan kesenangan tanpa ia mendekat, muraqabah, mendekat kepada Allah. Dan waghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa orang yang dia ridhai, yang Allah pandang, mendapatkan pandangan Allah, mendapatkan keridhaannya Allah. Allah akan memberikan murka azab kepada orang yang memang dia sudah dipersiapkan untuk mendapatkan azab. Dan Allah nggak pernah Allah ini nggak menempatkan sesuatu zalim. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim, dan Allah selalu Allah janji Allah, dan Allah sudah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazi amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini orang yang membawa ketakwaan kepada Allah, yang jauh daripada kebesaran yang sifat itu al-kibru, sombong di hati orang ini. Dia mendapatkan ruah barzah, mati husnul khatimah. Dia melihat laki-laki itu, bidadari-bidadari, melihat kebun-kebun di surga-surga itu. Itu rahmat Allah. Ar-Rahman alam al-Quran. Ini karena Quran, karena Rasulullah SAW, karena orang ini menghidupkan di hatinya iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun akan memberikan seorang itu yang jauh daripada kesombongan ini, jiwa yang besar, benar-benar merasakan kemerdekaan. Ini 17 Agustus yang dikatakan memang orang hidup yang akan hidup terus. Kata Nabi, godamin, selangkah demi selangkah. Orang gak akan terus-terusan susah, gak akan terus-terusan susah. Dan Allah bersumpah. Maka ketika mengingat waktu-waktu salat, itu akan menundukkan kesombongan di hati. Dan terus aqamus shalah, mendirikan dia orang ini salat, dia berarti mulai mendekat kepada Allah. Dia akan menjauh dari al-kibru, sombong ini. Penyakit bahaya. Penyakit ini
nggak ada obat dan selesai, akan menjadi akhir su'ul khatimah seorang yang memang hidup seperti itu. Nah, berarti bagaimana Bib cara kita ini nggak menjadi orang yang sombong, banyak beristighfar kepada Allah, banyak salawat di Habibillah kepada Sayyidina Muhammad SAW, Rasulnya Allah, utusan Allah, Rasul kita umatnya. Dan Allah katakan untuk orang yang beriman kepada Allah, ittaqullaha, bertakwa, disuruh kita kepada Allah, haqqa tuqatih, akan benar ketakwaan seorang yang ia meyakini dia Allah itu Tuhan dan Nabi SAW ini utusan yang menjadikan seorang atau faqih, seorang ini ngerti. Man bi khairan yafaqihu fid din. Nabi SAW menyampaikan untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan haqqa tuqatih, iman yang dibawa itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Gak akan insyaallah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam kafir, mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan fajir, enggak, tapi akan insyaallah kita mati dalam membawa iman, Islam, ihsan, membawa syahadat dengan menyebut dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.